Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis Bapak Hairul Hudayah SAG MAG serta kawan-kawan sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Biografi Ulama Hadis. Sebelum memulai penyampaian materi, izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami. Kami berasal dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Wahfianur dan teman saya Muhammad Yunus. Ya, langsung saja kita memasuki ke materi yang pertama, yaitu A. Sahabat yang mendapat gelar Al-Mukthirun fi Ar-Riwayah. Yang pertama, Abu Hurairah. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi dari Bani Daus bin Adnan Al-Yamani. Ia dilahirkan pada tahun 19 sebelum Hijriah, sedang meninggalnya di Al-Aqiq pada tahun 59 Hijriah. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa dia juga salah satu dari seorang sahabat yang memiliki catatan hadis-hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya yang kedua, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar atau biasa dikenal dengan Ibnu Umar, anak Umar bin Al-Khattab, lahir pada tahun 10 sebelum Hijriah, setelah peristiwa pengangkatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan meninggal pada tahun 74 Hijriah. Di samping ia menghafal hadis-hadis yang diterimanya, ia juga menuliskannya dalam beberapa risalahnya. Selanjutnya yang ketiga, Anas bin Malik. Nama lengkap Anas bin Malik adalah Anas bin Malik bin An-Nadar bin Damdam bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir bin Ghanam bin Addi bin An-Najjar Al-Ansari. Ia dikenal juga dengan sebutan Abu Hamzah. Anas bin Malik dilahirkan pada tahun 10 sebelum Hijriah dan wafat pada tahun 93 Hijriah di Basrah. Menurut Qatadah tahun 91 dan menurut Wahab bin Jarir tahun 95, Anas bin Malik adalah sahabat yang wafat terakhir di kota ini. Kepribadiannya dikenal di antara para sahabatnya adalah ketakwaan dan kewaraannya. Selanjutnya yang keempat, Siti Aisyah. Siti Aisyah adalah istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, putri Abu Bakar As-Siddiq. Dia adalah satu-satunya istri Nabi yang meriwayatkan banyak hadis, hingga meninggal pada tahun 57 Hijriah. Apresiasi yang besar juga disampaikan oleh ayah Hisham, diantaranya menurutnya tidak ada sahabat secerdas Aisyah dalam pengetahuan tentang wahyu ayat-ayat Al-Quran, hal-hal yang diwajibkan dan yang disunahkan, peristiwa-peristiwa penting, silsilah keturunan, dan banyak hal lainnya. Selanjutnya yang kelima, Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas atau yang lebih dikenal dengan Ibnu Abbas adalah anak dari paman Nabi, Al-Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Manafai Al-Maki Al-Madani At-Taifi. Ia lahir 3 tahun sebelum Hijriah dan meninggal di Taif tahun 68 Hijriah. Selanjutnya yang keenam, Jabir bin Abdillah. Ia dilahirkan pada tahun 16 Hijriah, sedangkan meninggalnya di Madinah tahun 78 Hijriah. Menurut Ibnu Sa'ad dan Al-Hatham tahun 73, bahkan ada yang menyebutkan tahun 94 Hijriah. Ia mendapat gelar kehormatan diantaranya Al-Faqih, Al-Imam, dan Mufti Madinah. Selanjutnya yang ketujuh, Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri adalah nama gelar yang diberikan kepadanya, sedangkan nama aslinya adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Ia meninggal pada tahun 74 Hijriah. Tentang kepribadiannya, ia dikenal sebagai seorang zahid dan alim. Dalam perjuangan untuk menegakkan ajaran, ia ikut berperang sebanyak 12 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang ulama hadis terkenal. Yang pertama adalah Imam Al-Bukhari. Nama lengkap Al-Bukhari ialah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Jufi atau Al-Jafai. Al-Bukhari lahir pada tanggal 13 Syawal 194 Hijriah di Bukhara.
Bukhari memiliki kecerdasan serta kemampuan menghafal yang luar biasa. Bukhari adalah seorang imam hadis pada masanya. Bahkan dia adalah orang pertama yang mengumpulkan hanya hadis-hadis yang terkenal dalam karangannya, yaitu Sahih Al-Bukhari. Karya yang dihasilkan selama hidup antara lain: 1. Qadaya al-Sahabah wa at-Tabi'in. 2. Raf al-Yadain. 3. Qiraat khalfal imam. 4. Khalq af'al wal ibad. 5. Tafsir al-Kabir. 6. Tarikh Shagir. 7. Tarikh Awsat. 8. Tarikh Kabir. 9. Sahih Al-Bukhari, dan masih banyak lainnya. Di antara persyaratan yang disebutkan oleh Bukhari antara lain: perawinya muslim, jujur dan berkata benar, berakal sehat, tidak mudallis atau menyembunyikan aib, adil dabit yaitu kuat hafalannya serta panca indrinya, tidak ragu-ragu, dan memiliki etika yang baik dalam meriwayatkan hadis. 2. Sanadnya bersambung kepada Nabi SAW. 3. matannya tidak syaz dan tidak mu'allalah. Bukhari meninggal dunia pada hari Sabtu malam Aid tahun 256 Hijriah. Saat itu Bukhari berusia 62 tahun kurang 13 hari. Yang kedua, Imam Muslim. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Husain Muhammad bin Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi. Dia lahir pada tahun 204 Hijriah, namun ada yang mengatakan pada tahun 206 Hijriah. Imam Muslim juga produktif dalam mengarang kitab, antara lain: pertama Al-Asma wal Kunna, kedua Ifrad Asy-Syamiyin, 3 Al-Aqran, 4 Al-Intifa' bil Juhud As-Siba, kelima Aulad As-Sahabah, 6 Hadis Amar bin Syu'aib, 7 As-Sahih Al-Musnad, dan lain-lain. Imam Muslim dengan kitab sahihnya itu dinyatakan para ulama sebagai orang kedua yang menghimpun hadis-hadis sahih saja dalam kitabnya. Imam Muslim meninggal pada tanggal 26 Rajab tahun 261 di Nasar Abad, salah satu perkampungan di Naisabur. Yang ketiga, Abu Daud. Abu Daud memiliki nama panjang Abu Daud Sulaiman ibn al-Ash'as bin Ishaq bin Bashir bin Shidad bin Imran al-Azdi as-Sijistani. Ia lahir pada tahun 202 Hijriah atau 817 Masehi di Sijistan, Basra. Abu Daud menyatakan bahwa umat Islam jika hanya berpegang pada 4 hadis saja, maka sudah cukup untuk menjadi pegangan hidupnya, yaitu hadis tentang ajaran dasar mengenai niat dan keikhlasan, hadis tentang ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk melakukan setiap yang bermanfaat bagi agama dan dunianya, hadis yang berinteraksi dengan orang lain, meninggalkan sifat egois, menjauhi sifat iri dan dengki, hadis tentang dasar untuk mengetahui yang halal dan haram, serta cara mencapai sifat wara. Abu Daud meninggal dunia di Basrah pada 16 Syawal 275 Hijriah dalam usia 73 tahun dan dimakamkan di samping makam Sufyan As-Sauri. Keempat, Sunan At-Tirmizi. Nama lengkap dari Imam At-Tirmizi yaitu Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Dahaq As-Sulami Al-Bugi At-Tirmizi. Ia dilahirkan pada tahun 209 Hijriah. Standar periwayatan hadis yang dipedomani Imam At-Tirmizi yaitu hadis-hadis yang telah disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim, dan hadis-hadis sahih menurut standar Abu Daud dan An-Nasai. At-Tirmizi terhadap hadis menggunakan istilah tersendiri. Yang pertama Hasan Sahih, kedua Hasan Gharib, ketiga Sahih Gharib, keempat Hasan Sahih Gharib. Imam At-Tirmizi wafat dalam kondisi buta pada malam Senin tanggal 13 Rajab tahun 279 Hijriah di desa Buk dekat kota Tirmizi saat itu. At-Tirmizi berusia 70 tahun. Kelima, Sunan An-Nasai. Nama lengkap Imam An-Nasai adalah Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahar bin Dinar Al-Khurasani An-Nasai, dan diberi gelar dengan Abu Abdurrahman An-Nasai. Ia lahir tahun 215 Hijriah di kota Nasa, salah satu wilayah di Khurasan. Imam Nasai meninggal dunia pada hari Senin tanggal 13 Safar tahun 303 Hijriah dalam usia 85 tahun. Ada pula yang menyebut pada usia 88 tahun. 6. Sunan Ibnu Majah. Ibnu Majah memiliki nama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah Ar-Rubai Al-Qazwaini. Ibnu Majah lahir pada tahun 209 Hijriah di Qazwain. Nama Ibnu Majah adalah gelar yang dimiliki ayahnya. Namun meski bukan namanya, ia sering memakai nama Ibnu Majah untuk karya-karyanya. Ibnu Majah wafat pada hari Senin dan dimakamkan hari Selasa 22 Ramadan 273 Hijriah dalam usia 74 tahun. Sekian pembahasan dari kami.
Salah hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.